Shalom saudara, pernahkah saudara mendengar kalimat seperti ini? Memberi saat memiliki banyak adalah hal yang biasa, tetapi memberi pada saat berkekurangan adalah hal yang luar biasa. Nah saudara, statement atau kalimat seperti ini sebenarnya saudara kita bisa melihat dalam satu peristiwa yang terjadi ketika saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang ada di dalam rumah ibadat. Saudara, di dalam Markus 12 ayat 41 dan 44 mencatat bahwa satu saat di rumah ibadah Yesus, saudara catat baik-baik, Yesus memperhatikan. Apa yang diperhatikan oleh Tuhan? Yesus memperhatikan orang-orang yang membawa persembahan pada saat itu. Saudara, ibadah adalah ketika kita datang dan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Ibadah bukan tempat kita menuntut sesuatu untuk kita. Ibadah adalah ketika kita datang dan seluruh orientasi dari semua yang kita lakukan dalam ibadah kita adalah tentang Tuhan. Yesus memperhatikan. Saudara, Yesus memperhatikan semua yang datang. Yesus memperhatikan setiap hati kita, setiap motivasi hati kita, setiap sikap hati kita ketika kita datang kepadanya. Saudara, ibadah bukan entertainment. Kita bicara ibadah maksudnya kegiatan ibadah ya yang biasanya kita lakukan. Biasanya kita lakukan sebelum pandemi, bahkan sesudah beberapa bulan yang lalu juga sudah banyak yang melakukan ibadah secara tatap muka. Apakah ketika kita datang dalam setiap ibadah-ibadah ini, kita datang mempersiapkan hati kita? Kita datang mempersiapkan persembahan yang keluar dari hati kita. Karena saudara, Yesus memperhatikan. Yesus memperhatikan. Nah saudara, dicatat di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 ini dikatakan ketika Tuhan Yesus memperhatikan satu persatu mereka yang datang membawa persembahan kepada Tuhan. Yesus menemukan banyak di antara mereka orang-orang kaya. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa mereka membawa persembahan dalam jumlah besar. Tidak diberitahu nominalnya memang, tapi kita juga pasti mengerti bahwa jumlah yang besar itu pasti besar jumlahnya. Lalu saudara, di antara orang-orang itu datang seorang janda miskin, dikatakan di situ. Tuhan melihat, bahkan mungkin murid-murid Tuhan Yesus juga melihat. Perempuan ini dikatakan apa? Memasukkan persembahannya dalam kotak persembahan dan nominalnya ditulis Bapak Ibu. Nominalnya adalah 2 peser atau 1 duit. Ini mata uang paling kecil, mata uang Yahudi yang paling kecil. Setara 500 rupiah mungkin. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dia memanggil murid-muridnya dan mengatakan bahwa janda miskin ini mempersembahkan jauh lebih besar dari semua orang-orang yang membawa persembahan, orang-orang kaya yang membawa persembahan dalam jumlah yang besar saat itu. Saudara lihat saudara, pertama Yesus memperhatikan, kedua dikatakan orang-orang kaya yang datang itu memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, tidak ditulis nominalnya. Tetapi janda ini ditulis nominal persembahannya.
2 peser atau 1 duit setara 500 rupiah. Saudara, Tuhan mencatat apa yang engkau bawa dalam dimensinya Tuhan, dalam realitanya Tuhan. Saudara, yang engkau bawa dalam realitanya Tuhan itu yang tidak nampak oleh manusia. Bukan nominal yang dilihat oleh manusia, bukan nominal yang ditentukan oleh manusia, bukan nominal yang dicatat oleh manusia, bukan nominal yang dilihat secara kasat mata oleh manusia, tapi yang dilihat dalam dimensi roh, dalam realitanya Tuhan. Ketika kita membawa persembahan, mengalir dari manusia inner kita, mengalir dari manusia batinia kita. Saudara, dicatat oleh firman Tuhan, Yesus mengatakan, kenapa kesimpulan Tuhan Yesus mengatakan bahwa persembahan janda miskin ini jauh melampaui persembahan yang dibawa oleh orang kaya. Alkitab mencatat, karena perempuan atau janda miskin ini membawa seluruh nafkahnya. Membawa seluruh nafkahnya. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, yang ada di benak kita adalah ketika kita datang untuk menuntut hak kita. Saudara, kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan jika sikap kita ketika kita datang kepada Tuhan seperti itu. Bukankah seringkali saudara ketika kita datang bahkan di dalam doa-doa, ketika kita datang untuk pertama kalinya kita langsung memberikan semua daftar permintaan kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan mungkin menantikan kehadiran kita dengan kerinduan kita kepadanya. Untuk apa kita bersekutu, berfellowship dengan Dia. Bapa ingin mengatakan banyak hal mungkin kepada kita. Tetapi ketika kita datang, kita tidak peduli dengan hati Tuhan. Saudara, jika orientasi hidup kita masih area hidup kita sendiri, kita belum mengalami kemenangan di dalam Dia. Kita belum mengalami pembebasan. Kita belum dibebaskan sepenuhnya. Orang-orang yang sudah dibebaskan dari semua ikatan-ikatan dunia ini adalah orang-orang yang mengerti bahwa hidupnya it's all about Him. It's all about God. It's all about Jesus. Saudara, persembahan itu bukanlah menjadi persembahan kalau di dalamnya tidak ada yang namanya pengorbanan. Bangsa Israel harus menyembelih setiap korban binatang-binatang yang terbaik yang mereka harus korbankan. Mereka harus menyembelih. Darahnya harus dicurahkan dan harus diletakkan di atas mezbah yang di bawahnya ada tungku perapian. Sehingga lemak dari binatang itu dibakar. Sampai dikatakan oleh firman Tuhan, minyaknya keluar. Saudara, persembahan bukanlah persembahan jika di dalamnya tidak ada sacrifice. Saudara, pernahkah kita mengatakan kepada Tuhan, biarlah hidupku menjadi rumah persembahan, house of sacrifice. Apa yang harus kita persembahkan? Hidup kita, saudara. Perempuan janda miskin ini mempersembahkan seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya. Saudara, persembahan yang terbaik adalah ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita bukan milik kita lagi, saudara. Dia sudah membeli kita, harganya lunas dibayar dengan pengorbanan penebusannya di kayu salib, dengan pencurahan darahnya. Kita sudah dibeli dari hamba kebenaran, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Saudara, Yesus melihat sikap hati kita ketika kita datang kepadanya. Yesus melihat apa yang ada dalam manusia inner kita ketika kita datang kepadanya.
Saudara, banyak orang memperalat, dalam tanda kutip, saudara, memperalat Tuhan. Mereka datang mengadakan liturgi agama, saudara ya. Bahkan berpuasa dan lain sebagainya dengan harapan semua apa yang mereka butuhkan, semua apa yang mereka minta harus diberikan oleh Tuhan. Saudara, ketika Maria, saudaranya Marta, datang di bawah kaki Tuhan Yesus, duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan Yesus berbicara, kata Tuhan Yesus kepada Marta, Maria memilih hal yang terbaik. Saudara, hal yang terbaik adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita surrender all, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan, it's all about you. Hidupku, it's all about you. Jika hidup kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kata Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, firman Tuhan di dalam apa yang kita baca tadi, saudara, mengatakan nilai dari pemberian kita adalah, pertama, kepada siapa persembahan itu kita bawa. Kedua, bagaimana sikap hati kita saat kita membawa persembahan kita. Ketiga, apa motivasi kita memberi persembahan. Saudara, persembahan bukan hanya bicara tentang uang, bukan hanya bicara tentang materi. Tapi saudara, persembahan yang terbaik, kata firman Tuhan di dalam Roma. Roma, saya bacakan buat saudara. Roma 12. Dikatakan seperti ini, saudara. Ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ternyata ibadah yang sejati dicatat oleh firman Tuhan ketika kita mempersembahkan tubuh kita, ketika kita mempersembahkan bait Roh Kudus ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, mari saudara, setiap dari kita boleh mengoreksi hidup kita. Apa yang masih salah selama ini? Dalam setiap ibadah kita, apakah saya datang dengan motivasi yang benar? Apakah saya datang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan? Sekali lagi saudara, biarlah setiap ibadah kita orientasinya adalah Tuhan. Hidup kita orientasinya adalah Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana mungkin ketika saya bekerja, ketika saya melakukan apapun, aktivitas apapun, it's all about Tuhan, semuanya tentang Tuhan, bagaimana? Saudara, ketika hidup kita taklukkan di bawah firman Tuhan, kita taklukkan di dalam kedaulatannya Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, itu berarti kita sedang hidup dalam realitanya Tuhan dan membuat Dia adalah yang terutama di dalam hidup kita. Saudara, siapa yang kau hampiri setiap pagi itu akan membuktikan, identifikasikan siapa engkau di hadapan Tuhan. Saudara, mari saudara, kita membawa persembahan yang terbaik, yaitu seluruh hidup kita untuk Dia. Dan saya percaya, orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, saudara, Tuhan melihat dan Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan mengatakan jauh melampaui apa yang kita doakan dan
kita pikirkan. Saudara, setiap kebutuhan kita sudah ada di hati Tuhan. Semua kerinduan kita sudah ada di hati Tuhan. Masalahnya saudara, masih percayakah kita bahwa Dia sanggup mewujudkannya pada waktunya yang sempurna dan sesuai kehendaknya Dia, dan dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang supranatural, dalam realitanya sendiri. Mari saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dan menghidupi firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan membuat nyata dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga saudara, apa yang Yesus mau dari hidup kita, bahwa kemuliaan yang harus dinyatakan melalui hidup kita, itu akan terjadi. Kita menjadi garam dunia, kita menjadi terang dunia. Yesus dimuliakan di atas semuanya. Semangat Bapak Ibu, mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.